Yang satu ngeluarin tablet, semuanya ngeluarin tablet. Mulai dari Xiaomi, Realme ngeluarin tablet. Ya, banyaklah brand-brand yang fokusnya di smartphone dulunya. Sekarang mulai ngeluarin tablet karena mungkin ya market tablet udah mulai bergejolak lagi nih. Nggak hanya dikuasain sama Samsung, Huawei, dan Apple aja. Redmi Pad, tablet kedua Xiaomi di Indonesia setelah Mi Pad 5 dan sekarang ada Redmi Pad. Karena unit ini masih segel, masih grass, masih kinyis-kinyis ya. Kita unboxingnya sekarang sekaligus first impression biar kalian tahu apa aja sih yang ada di dalam kotaknya dan kayak gimana nih desain, build quality, sama spek dari Redmi Pad itu sendiri. Yuk! Ya, ini dia dus dari Redmi Pad. Jadi tablet ini tuh dijual di Indonesia dengan harga yang lumayan murah ya, 3,4 jutaan, 3,5 juta lah. Dan di Indonesia sendiri dan secara global juga sih ya. Jadi tablet ini hanya tersedia Wi-Fi only aja, jadi nggak ngedukung jaringan seluler. Dan menurut Xiaomi Indonesia sendiri, kenapa Redmi Pad nggak dikasih kemampuan jaringan seluler alias dimasukin kartu SIM? Ya, karena perangkat ini cuma jadi perangkat sekunder aja, pelengkap bagi orang-orang yang, bagi pengguna smartphone yang butuh perangkat layar yang lebih besar buat seenggaknya buat baca buku misalnya, atau nonton video yang di-tethering Wi-Fi-nya, atau ya buat sekedar pendukung aktivitas mereka ketika di kantor gitu. Ya, karena unit ini sekali lagi masih disegel, jadi kita buka aja. Oke, kita buka tablet yang cuman Wi-Fi ini aja ya. Oke. Rapi ya. Packagingnya ini dia Redmi Pad-nya. Kita taruh buat yang terakhir. Oh ini ya. Oke, ini ada beberapa kompartemen. Di sini ada adapter fast charger-nya. Dengan output maksimal cuman 22,5 watt aja, tapi lumayan. Gue senengnya adapter fast charging dari Xiaomi ini tuh biasanya bisa buat ngecas laptop juga, tapi kayaknya berlaku buat 67 wattnya. Cuman ya lumayan lumayan universal lah teknologi dari Xiaomi ini, nggak kayak merek-merek lainnya yang cuman eksklusif buat dia aja, pelit gitu ya. Kalau Xiaomi mah, baik banget. Ini ada kabel USB Type-C-nya juga. Udah include dalam paket pembelian, terus ada buku panduan sama apa ini, kertas lah, nggak ada apa-apanya nih, kayak cuman buang-buang aja gitu. Ini ada buku panduannya, sama ada SIM ejectornya yang kecil banget di sini. Kan ini Wi-Fi only ya, kenapa kasih SIM ejector dah? Kok aneh ya, Xiaomi suka ngadi-ngadi emang. Oke, ini dia Redmi Pad-nya. Ini lumayan nih kalau wadah yang kayak ya nggak plastik gitu. Ini lumayan bisa buat sleeve kalau dimasukin ke tas gitu biar nggak baret-baret. Ya, ini Redmi Pad-nya. Jujur tablet ini sebentar, kok ini ada SIM ejectornya? Kok ini ada slot SIM-nya ya? Ini sebuah misteri sih, ini kan Wi-Fi only. Oke, ini cuman gimmick aja ternyata. Jadi memang ada, sebentar nih ya, sebentar. Ini kan Wi-Fi only. Tapi kita dikasih SIM ejector dan juga ada slot SIM-nya di sini. Tapi ternyata slot SIM-nya tuh nggak berfungsi sama sekali. Jadi kayak cuman buat hiasan aja. Kenapa nggak sekalian aja dihilangin gitu ya, diratain di bodinya. Jadi nggak usah ada yang kayak ginian gitu. Oke, sambil kita nyalain, karena ini tablet dan biasanya tablet itu digunakannya di posisi landscape, jadinya tombol powernya tuh ada di bagian samping sini. Tapi kalau misalnya kita posisinya portrait ya ada di bagian atas. Secara desain tablet ini kayak Mi Pad 5 ya secara desain sebenarnya, karena frame-nya datar, terus setiap sudut-sudutnya lekukannya itu lumayan halus juga. Mirip-mirip kayak iPad lah ya, cuman ini iPad versi murahnya. Di bagian sini, di bagian kanan berarti, tapi kalau landscape di bagian atas ada kamera selfie, jadi lumayan buat
meeting online misalnya, terus juga ya video conference dan lain sebagainya. Kita sambil atur-atur dulu. Sebentar. Dan kalau dilihat dari bodi belakangnya, frame kamera dari tablet ini mirip-mirip kayak Redmi Note series. Ya, mungkin Xiaomi pengen menyeragamkan desain-desain smartphone-nya, tabletnya, terutama untuk kelas menengah, biar ya ada identitasnya lah ya. Oh, kalau ini tuh perangkat Xiaomi gitu. Jadi ini tuh kayak ya Xiaomi banget sih ini desainnya. Dan ini kameranya bukan 80 megapiksel ya, tapi 8 megapiksel. Ada titik di bagian tengahnya yang kurang kelihatan. Ya sedikit gimmick lah, biar kelihatan mewah aja gitu. Kayak 80 ternyata cuma 8 megapiksel aja. Dan di sini ada tulisan Redmi-nya. Jadi Redmi Pad sendiri dijual di harga 3,4 jutaan dan Wi-Fi only aja, makanya nggak terdeteksi dalam tanda kutip di situs TKDN gitu. Biasanya kan kalau ada smartphone atau perangkat baru yang bakal masuk ke Indonesia itu suka muncul di TKDN, tapi tablet ini nggak ada karena ya memang nggak ngedukung jaringan seluler. Itu sih yang tadi yang aneh tuh ya, kenapa ada slot kartu SIM-nya gitu. Aduh, aneh banget sih. Secara spesifikasi, Redmi Pad sendiri sebenarnya tablet ini tuh lebih oke ya daripada Realme Pad Mini yang masuk ke Indonesia. Kalau Realme Pad Mini kan pakai Unisoc Tiger T616 ya. Kalau Redmi Pad sendiri dia pakai prosesor yang prosesor kelas menengah yang gaming dari MediaTek juga, MediaTek Helio G99. Dan prosesor ini ya lumayan oke juga sih buat buat aktivitas multitasking, buka aplikasi lebih dari satu ataupun bergantian. Terus juga RAM-nya yang udah 4 GB sama ditambah RAM virtual alias RAM expansion sampai 2 GB, jadi total ada 6 GB RAM dan memori internalnya cuma 128 GB aja. Mengenal sedikit soal MediaTek Helio G99 ya. Jadi prosesor ini tuh punya clock speed di prime core-nya 2,2 GHz. Performance score-nya. Jadi untuk secara di atas kertas lah ya, secara spesifikasi ya game kelas menengah kayak PUBG mungkin, Free Fire, Mobile Legends, terus juga aplikasi-aplikasi yang lumayan berat kayak misalnya buat editing video pakai VN atau CapCut. Jadi bisa maksimal di tablet ini. Bahkan bloatware dari Redmi Pad sendiri udah ada Genshin Impact-nya, coba. Saking pedenya sama spesifikasi dari tablet ini Xiaomi. Jadi kebayang nggak sih main Genshin Impact, game AAA Android di layar yang lebih gede. Nah, ngomongin soal layarnya, tablet ini punya layar jenisnya IPS LCD, ukurannya 10,6 inci, lebih gede 0,2 inci daripada Realme Pad yang nggak masuk Indonesia, jadi cuma beredar di Cina aja. Dan resolusinya sendiri di atas Full HD, tepatnya 1200 x 2000 pixel, dengan refresh rate sampai 90 Hz. Tablet refresh rate 90 Hz. Oke. Ini lumayan kece sih, lumayan oke banget ya. Lihat, ada pengaturan 60 Hz sampai 90 Hz, terus juga ada default, dinamik jadinya pilihan refresh rate-nya. Sebenarnya pengaturan refresh rate ini ya kayak semacam gimmick aja sih, karena kalau kita ngatur di 90 Hz maksimal, kalau misalnya aplikasi atau game yang nggak ngedukung refresh rate tinggi ya dimaksimalin aja di 60 Hz gitu, jadi ya kayak sama aja gitu. Cuman ya kalau aplikasi yang udah ngedukung refresh rate tinggi ya dia bakal lebih kerasa smooth, lebih kerasa lancar aja, fluid lah ketika kita scrolling ataupun berinteraksi dengan aplikasinya. Dan layarnya sendiri, cakupan warnanya makanya kelihatan gonjreng banget di sini karena udah ngedukung cakupan warna 10 bit alias 1 miliar warna. Dan ada beberapa pengaturan juga. Pengaturan warna di sini ada vivid, terus juga ada standar juga, dan kita bisa ngatur pilihan warna di sini yang disesuaikan dengan sama kenyamanan mata kita ketika ngelihatnya. Di bagian kameranya depan maupun belakang ada kamera 8 megapiksel yang sebenarnya cukup oke sih buat pemakaian sehari-hari gitu ya, apalagi ya buat produktivitas kayak misalnya tadi meeting online gitu atau video conference.
belajar online juga, dan hasilnya lumayan oke. Warna memang kurang kelihatan bagus, tapi buat detailnya coba kita lihat ya. Tapi untuk detailnya kalau diperbesar beberapa kali ya lumayan oke kelihatan beberapa teksturnya, terus di latar belakangnya masih kelihatan dengan baik. Dan ada fitur auto HDR juga buat di kamera depannya. Sementara buat di kamera belakang ada AI dan auto HDR. Jadi lumayan lengkap lah ya untuk fitur-fitur dari Redmi Pad sendiri. Jadi ini first impression aja. Untuk review lengkapnya tungguin aja di Yuzon Tech. Tapi jangan lupa buat subscribe channel ini, kasih komen, like juga, nyalain loncengnya biar tahu update-update terkini lah di dunia pergadgetan. Itu aja unboxing dan first impression dari Redmi Pad yang udah meluncur di Indonesia. Bye!